Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, tepatnya berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai dengan 10. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai dengan 10. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya tujuan daripada kebenaran firman-Mu sedang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Biarlah kami boleh memperoleh itu dari belajar firman Tuhan pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 dan 26. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 dan 26. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tetapi seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 25 dan 26. Kesehatan hidup kita sangatlah dipengaruhi oleh kesehatan rohani dari orang yang bergaul akrab dengan kita. Kekasih Kristus, itulah sebabnya terdapat pepatah yang berbunyi, tunjukkanlah kepadaku siapa teman Anda, dan aku akan memberitahu siapa diri Anda. Dengan kata lain, kita menjadi diri kita diantaranya adalah karena pengaruh dari orang yang bergaul karib dengan kita. Apabila kehidupan rohani yang bersangkutan sehat, maka hidup kita akan terpengaruh sehingga menjadi sehat. Demikian pula sebaliknya, bila kehidupan rohani orang tersebut tidak sehat, maka kemungkinan besar hidup kita akan ikut menjadi tidak sehat. Pengaruh dari relasi terhadap kehidupan seseorang tersebut dapat dilihat di dalam diri Ahab, raja Israel, seperti yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Ia mengambil Isabel, putri Raja Sidon, menjadi istrinya. Sebagai akibat, ia terbujuk untuk ikut beribadah kepada Baal, berhala yang disembah oleh Isabel. Sedemikian buruk kesehatan rohani Ahab oleh karena pengaruh
dari istrinya ini, sehingga tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pengaruh dari buruknya kesehatan rohani Isabel sangatlah besar terhadap dirinya. Oleh sebab itu, dengan siapa kita bergaul karib akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kekasih Kristus, pergaulan karib yang kita lakukan, seringkali kita juga lupa bahwa bukan kepada sesama kita juga, tetapi dengan hal-hal yang menyita waktu kita dengan Tuhan. Seumpamanya pekerjaan-pekerjaan yang kita tangani sangat berkelebihan sibuknya, sehingga kita menjadikan pekerjaan-pekerjaan itu berhala dalam kehidupan kita. Pelayanan-pelayanan kita yang berkelebihan, dan kita tidak punya waktu untuk bersekutu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Itu pun bisa menyita waktu kita menjadi sebuah berhala, di mana kita lebih mengutamakan pelayanan daripada bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga mungkin keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kita lebih memperhatikan mereka lebih daripada Tuhan. Itu pun bisa membahayakan kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus bijaksana memilih siapa sahabat kita, siapa teman relasi kita, sehingga kita tidak terjebak seperti Raja Ahab memilih Isabel menjadi istrinya. Dia adalah penyembah Baal, dan akibatnya Ahab di mata Tuhan adalah orang yang jahat. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, jangan sampai kita juga menjadi orang yang jahat karena kita menyembah berhala. Ingat, diri kita pun bisa menjadi berhala kalau kita lebih mengasihi diri kita daripada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yuliana Tan, Gracelia, juga ada Ibu Okvin, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah sahabat yang sejati bagi hidup kami. Dengan kasih-Mu Engkau menuntun hidup kami. Dengan kebenaran-Mu Engkau membentuk diri kami, agar kami hidup sesuai rencana-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tolonglah kami agar dapat membangun relasi yang baik dan sehat dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk dapat membedakan antara teman yang benar dengan yang keliru, yaitu yang akan menjerumuskan hidup kami ke dalam jurang keruntuhan. Mampukan diri kami untuk memilih serta memilih teman yang tepat dan yang akan membangun iman kami. Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat membimbing mereka yang berada jauh dari diri-Mu untuk datang kepada kasih dan kebenaran-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau bersedia menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, agar hidup kami pun tidak menjadi berhala, agar kami tidak menjadi jahat di mata-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, kami lebih mengutamakan itu, dan kami jadikan itu berhala dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Saat ini kami menyerahkan waktu yang telah kami lalui kepada-Mu ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semua yang telah kami kerjakan, dan jadikanlah itu sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mohon pimpinan-Mu agar terus kami hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu, sehingga kami boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kebenaran. Biarlah kebenaran itu hidup dalam kehidupan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kasih hamba, Ibu Yulnatan, anak Gracilia, Ibu Okvin. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tuntun mereka juga selalu untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan hal-hal yang selalu baru bagi mereka, sehingga mereka semakin memahami kebenaran firman-Mu ya Allah. Hamba berdoa memberkati mereka, agar firman yang mereka dengar, mereka terima, itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga firman itu Tuhan tidak berhenti pada diri mereka, tetapi itu diteruskan juga kepada banyak orang. Sehingga lewat kehidupan mereka, banyak orang boleh diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan hidup mereka semakin diperbaiki, semakin dibenahi, semakin dipulihkan. Keterikatan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat. Keterikatan mereka dengan adat istiadat, dengan roh-roh agamawi, dengan roh-roh berhala, dengan roh-roh togel-togel judi-judi, dengan roh-roh minuman keras, dengan roh-roh narkoba, dengan roh-roh pembunuhan, pemberontakan, roh-roh yang berlawanan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba ikat semuanya dan hamba putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut tubuh jiwa roh mereka untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menanam kembali, melepaskan kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hamba mohon, biarlah kuasa-Mu yang berdaulat penuh atas seluruh Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Kebenaran-Mu dinyatakan. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa negara kami, tanah Papua dan kota Manokwari spesial. Berikan damai-Mu, ketentraman-Mu, ketenangan-Mu ya Allah. Biarlah hamba berdoa untuk semua para aparat bertugas, baik Polri, TNI, yang bertugas, yang berjaga. Tuhan berikan hikmat dan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan melaksanakan tugas mereka dengan benar. Mereka akan melaksanakan tugas mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan juga berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka. Semua bagi para medis tim COVID-19, Tuhan juga berikan hati yang takut Tuhan, supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan benar. Apa yang mereka lakukan, Tuhan tidak punya motivasi untuk kepentingan diri mereka, tapi mereka lakukan sebagaimana Engkau percayakan kepada mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan lindungi pribadi dan keluarga mereka, juga orang-orang yang dilayani boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember nanti, pemilihan pimpinan kepala daerah, yaitu bupati, wakil bupati, yang akan berjalan pada tanggal 9 nanti. Hamba berdoa Tuhan, siapapun mereka yang mencalonkan diri, Tuhan tolong berikan hati yang takut akan Tuhan. Kehendak-Mu adalah keputusan yang terbaik bagi mereka ya Allah. Hamba berdoa, mereka semua hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan, keputusan-Mu adalah hak-Mu, otoritas-Mu, kedaulatan-Mu. Itu terjadi kepada yang telah Engkau tentukan. Kehendak-Mu yang benar untuk semuanya. Bapa, terima kasih. Berikan ketertiban, ketentraman, kedamaian kepada semua orang yang ambil bagian pada saat memilih. Biarlah kami terus boleh melakukan yang terbaik juga untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hamba juga berdoa untuk Ibu Norsiana Nitbani. Tuhan juga berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan, bahkan pelayanannya, diberkati kesehatan. Tuhan beri yang terbaik kepadanya. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Kebaikan Tuhan selalu nyata kepada kami, perlindungan-Mu selalu nyata kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
untuk waktu pada hari ini, dan biar Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati. Ingat, nomor satu kan Tuhan. Hidup kita memilih teman yang benar. Jangan sampai kesehatan rohani kita terganggu karena orang-orang yang memiliki kesehatan rohani yang tidak baik. Lebih daripada itu, biarlah kita juga bisa memilih, bisa memilah hidup kita pribadi. Jangan sampai hidup kita menjadi berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam hidup kita selalu. Salam MBC.